Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Edu Friends, sobat setia pendengar pendidikan HMTIN. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tips and trick lulus tepat waktu sama bahas dunia kerja dan pengalaman bersama narasumber kita yaitu Kak Satrio yang sudah melewati suka duka jadi mahasiswa teknik industri. Oke, Kak Satrio ini adalah seorang alumni lulusan sarjana teknik industri yang sekarang sedang bekerja sebagai staf PIC di PT Apparel One Indonesia. Halo Kak Satrio. Halo. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka langsung saja Kak Satrio untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Kalau kata MC tak kenal maka tak sayang. Yes. Pasti tak sayang, dianya nggak sayang. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Satrio Mardika Nur Ahmad. Saya latar belakangnya itu adalah lulusan teknik industri. Dan sekarang saya bekerja di PT Apparel One, menjabat sebagai staf PPIC. Nah, langsung aja nih Kak, masuk ke pertanyaan pertama. Nah, spill sedikit nih Kak, buat latar belakang pendidikannya Kakak sebagai mahasiswa teknik industri untuk bisa survive 4 tahun. Ini apa namanya? Cerita latar belakangnya kampus itu, kayak apa? Misal kesehariannya di kampus atau ikut-ikut kayak asdos atau kegiatannya. Bisa Oke. dijelasin Kak? Latar belakang aku pendidikan itu yang jelas di sini aku udah belajar selama 4 tahun, dan juga latar belakangku selain di pendidikan juga aku pernah mengikuti organisasi, dan juga untuk bagian akademisnya aku juga pernah mengikuti asisten dosen. Kayak gitu. Kalau misalnya bagian organisasinya, aku 3 tahun di organisasi HMTIN. Kemudian di tahun terakhir aku juga masuk ke BEM Keluarga Mahasiswa Universitas di Universitas Dian Swantoro. Kemudian untuk asisten dosen, aku pernah ikut di asisten dosen proses manufaktur dan juga praktikum terintegrasi. Oke Kak, mau tanya nih Kak, kan sekarang Kakak udah bekerja nih. Selain bekerja itu apa sih kegiatannya? Kalau selain bekerja ya umumnya orang habis lulus ya, setelah bekerja ya kita masih kayak misalnya di waktu luang kita kan misalnya di weekend ya. Ya di weekend kita masih kadang-kadang main sama temen, kadang juga kita belajar, dikarenakan ya selain kita bekerja kan juga nggak mungkin dong sebagai Gen Z kita stuck di satu tempat, dan pasti weekend juga kadang-kadang kita belajar untuk yang menyiapkan mungkin CPNS atau tes BPMN seperti itu. Nah, kan Kakak jadi asdos nih. Nah, itu berguna gak sih buat waktu ngelamar pekerjaan kayak ngelengkapin CV-nya? Kalau untuk berguna atau nggak berguna itu sebenarnya adalah tergantung pribadi masing-masing. Karena ada 2 orang yang ingin mengupgrade soft skill atau malah FOMO ikut-ikutan kayak gitu. Nah, itu tergantung pribadi kalian masing-masing. Kalau dari aku pribadi jujur, aku ikut dalam banyak kegiatan ya, otomatis di kampus aku 4 tahun. Aku pernah ikut jadi asdos, terus organisasi, bahkan kepanitiaan yang lainnya kayak gitu. Nah, itu adalah tanggung jawab pribadi ke diriku. Aku tuh jadi orang yang FOMO-FOMOan aja atau yang ingin mengupgrade soft skill. Nah, itu nanti bisa nge-link ke dunia kerja. Kalau misalnya kalian benar-benar nyari soft skill-nya, ya berarti otomatis kalian akan berguna di dunia kerja kalian. Dikarenakan dunia kerja sama dunia organisasi itu tidak hampir beda. Bedanya kalau di dunia kerja kalian dituntut dan digaji. Nah, kalau di organisasi kalian hanya belajar dan mengembangkan soft skill untuk bekerja kayak gitu. Gokil sih Kak, gila. Untuk sekarang kita boleh bahas tentang pekerjaan nih. Oke. Kan sekarang kan Kakak bekerja sebagai staf PPIC. Iya. Bisa diceritakan nggak tantangan paling besar di posisi itu apa? Oke, tantangan paling besar adalah diri sendiri sebenarnya teman-teman. Dikarenakan apalagi mungkin di sini teman-teman ada yang barusan lulus langsung kerja, belum pernah kerja selama kuliah. Itu pasti kalian ngerasain yang namanya pressure ya, itulah kayak tekanan. Karena kalian baru pertama kali kerja, terus menghadapi dunia kerja seperti itu. Dan juga kebetulan aku mungkin ini ada profil singkat ya tentang
tempat kerjaku. Jadi di PT Apparel One Indonesia itu adalah pabrik industri manufaktur yang membuat baju sportwear atau baju olahraga. Jadi ada brand yang Puma, Adidas, Jako dan lain sebagainya itu dibuat di sana. Kemudian aku di sini di staff PPIC itu mungkin di bayangan teman-teman PPIC itu yang mengelola data, mengelola material, inventory control. Ternyata di mataku ketika masuk ke Apparel tuh beda, karena aku ditempatkan di sebuah divisi yang bernama divisi subkontrak, yang artinya dia itu bekerja sama dengan supplier. Ya, otomatis dia itu lebih ke arah lapangan. Jadi bukan yang by data, bukan data analis, bukan inventory control atau apapun itu, tapi dia di bagian lapangan. Nah, di bagian subkontrak itu yang bekerja sama supplier, kita juga dibagi menjadi tim lagi. Ada yang bagian legalitas, ada yang bagian development. Nah, kalau aku di bagian yang development, jadi aku yang lebih ke lapangannya lagi, lebih ke teknis lapangan. Jadi ya cara develop baju itu gimana, kayak gitu. Itu sih kurang lebihnya. Nah, itu kan tadi menjadikan seperti itu ya. Nah, day to day life-nya saat jadi staff PPIC itu seperti apa aja? Kalau day life-nya sebagai seorang PPIC ya, katanya PPIC itu kan kepanjangan dari produk PPIC kan, Product Planning, Inventory and Control. Yeah. Nah, sebagai seorang planner ya kita nggak boleh yang namanya spontan. Nah, ya itu nggak boleh. Nah, seorang planner kita itu adalah orang yang dituntut sebagaimana yang punya jadwal. Walaupun aku orang lapangan ya, beda sama teman-temanku yang di divisi lain itu orang planning. Nah, orang lapangan itu juga seorang planner, tetap aja seorang planner. Jadi development itu juga ada timeline-nya. Nah, kalau teman-teman sebagai mahasiswa nih, kadang-kadang kalau saya ini lagi di proker himpunan ya, kadang-kadang kalian pernah ngerasa kayak ntar aja bisa, kayak kalian ngerasa yang hal sepele ini bisa di nanti lah, ntar lah kayak gitu. Nah, kalau di dunia kerja itu nggak bisa. Kalau kalian bisa selesai di hari itu, ya di hari itu juga, mau kapan pun itu, karena itu adalah tuntutan kalian sebagai seorang planner. Kalau gini teman-teman, ibaratnya kalian telat 1 detik aja itu bisa mengubah pekerjaan kalian itu jadi lebih sulit. Contohnya gini, kalau kita di pabrik itu nyebutnya line. Kalian tahu orang yang jahit, yaitu kan kalau di pabrik garment itu kan ada line-line-nya gitu kan. Nah itu misalnya kita telat nge-supply mereka, itu otomatis kan banyak cost yang terbuang. Lah itu apalagi kita tim development. Kebayangin dong kalau misalnya tim development tuh dari awal aja udah telat gitu loh. Gimana nanti akhirnya? Nah kayak gitu sih. Jadi day life-nya ya sebagai seorang PIC atau seorang planner ya, itu pasti akan lebih teratur. Apalagi kalian misalnya di himpunan udah belajar untuk mengatur rundown, mengatur jadwal. Wah, itu sangat berguna banget di dunia kerja. Gitulah kurang lebihnya. Oke Kak, mau tanya nih, kan tadi kayaknya kelihatannya susah banget Kak. Nah, agar menghadapi tantangan itu dengan semangat gimana? Oke, menghadapi tantangan itu dengan semangat. Ada pepatah mengatakan begini teman-teman. Bahagialah kalian ketika mendapat gaji. Ya itulah. Jadi ya mungkin karena kita di dunia kerja itu adalah isinya adalah permasalahan yang ada. Jadi gimana cara kita mendapat semangat dalam bekerja? Yang pertama itu adalah yang pertama ingat kalian dibayar. Kalian nggak mungkin dong udah dibayar kalian kerjanya malas-malasan kayak gitu. Kalau katakanlah gaji buta itu ya. Kalau misalnya kerja terus malas-malasan. Kemudian kalian kan kerja kan ketemu banyak orang nih. Pasti kalian punya relasi lah sama teman-teman kalian itu. Ya itu mungkin jadi semangat kalian kayak datang ke kerjaan itu walaupun menghadapi banyak itu masalah, tapi kan kalian mendapat kayak ada temanku yang sama-sama ngeluh nih kayak yaudah kita sama nih keadaannya. Jadi bisa jadi teman cerita, teman curhat kayak gitu. Jadi itu jadi semangat pribadi untuk aku kayak gitu. Nah, dari cerita kakak nih, suka dukanya sebagai terjun pertama kali di dunia kerja tuh sebagai PPIC itu apa? Suka dukanya. Oke. Ini bagian duka dulu ya, yang sedikit dulu ya.
dukanya adalah kalian kan udah kehilangan status mahasiswa. Iya. Otomatis kalian nggak bebas. Nah, ketika kalian nggak bebas itu kalian udah kayak, aku pernah kayak di bulan pertama, bulan kedua, bahkan bulan ketiga itu aku masih adaptasi. Ya sama halnya kayak kalian lah, masuk organisasi pertama kali kan kayak, ih apa ini, ya gitu, kayak bertanya-tanya manfaatnya apa kadang-kadang. Sedangkan di dunia kerja juga kayak gitu teman-teman, kayak dukanya ya kita kayak kok kerja gini sih gitu, kok kita sekarang kehalang sih kok gitu. Nah, jadi dukanya ya kita lebih ke punya tanggung jawab sih, lebih ke tanggung jawab dan juga perubahan mindset kalian dari mahasiswa menjadi seorang pekerja, seorang budak korporat kayak gitu. Oke, itu dukanya kayak gitulah kurang lebihnya. Tapi kalau bagian sukanya, banyak teman-teman. Sukanya adalah ya kalian bisa mengupgrade skill kalian lah. Kan kalian nggak mungkin nih kerja stuck di PT itu kan. Kalau misalnya PT itu menawarkan yang lebih ya oke. Tapi kan ada value yang dikeluarkan untuk itu. Nah, otomatis dari value itu kalian kan juga harus mengasah dulu dari awal. Kayak gitu. Dari awal tuh kalian ya dari nggak tahu apa-apa jadi ngerti flow kerjanya, akhirnya ditingkatin sebagainya bla bla bla. Jadilah kalian misalnya entah nanti di produksi manager atau bahkan factory manajernya kayak gitu. Ya jadi sukanya adalah itu, kalian kalau katanya adalah merangkak dulu di bawah. Di situ kalian bisa berdiri, itu kan punya prosesnya masing-masing kayak gitu. Nah, berbicara soal lulus tepat waktu, Kak, kan mau tanya tentang soal lulus tepat waktu. Banyak mahasiswa yang merasa kesulitan buat mencapai itu. Menurut Kakak, apa sih tips and triknya agar kita tetap bisa lulus tepat waktu? Soalnya kan banyak mahasiswa, banyak yang molor-molor juga kan, Kak. Oke. Nah, ini penyakit ya, teman-teman. Ini penyakit, teman-teman. Kalau misalnya kalian molor, gini teman-teman. Ini aku kasih satu tips and trick buat kalian yang kayak malas-malasan buat kuliah ya. Karena sejujurnya juga aku dulu bukan orang yang rajin, bukan orang yang malas, tapi ya aku hanya menjalani hari-hariku kayak biasa, seolah ya udah aku kuliah, berangkat, ngerjain apa tugasnya. Karena gitu teman-teman, ingat orang tua kalian biayain kalian kuliah, gitu aja sih. Nah, kalau misalnya kalian udah malas, itu udah kacau. Kalau misalnya malasnya di semester 1, semester 2, itu masih aman lah teman-teman, kayak masih pengenalan lah namanya. Tapi kalau kalian udah di semester 7, semester krusial untuk itu, nah itu jadi permasalahan buat diri kita sendiri. Nah, tips and triknya adalah cukup satu aja teman-teman, jalani hari kalian seperti biasa. Jangan ada pressure apapun kalau kuliah itu. Gini lah, kalian itu kan datang kuliah tuh belajar. Nggak mungkin kalian kuliah terus dituntut sama dosen kalian, ayo kamu harus ini, nggak kan? Kita malah yang menuntut dosen kayak, Pak, minta materi dong, Pak, ini. Nah, itu yang namanya kuliah, kayak gitu. Jadi misalnya kalian kuliah terus nggak lulus tepat waktu, ini yang kontesnya sampai setahun ya, bukan yang nggak tepat waktu beberapa bulan ya. Kalau beberapa bulan mah biasanya kadang kuota wisuda yang atau kadang kita telat semester atau apa, itu nggak masalah. Cuman cuman yang sampai telat setahun itu, nah itu kayak itu sudah menjadi permasalahan untuk diri kalian. Kenapa kok bisa telat setahun? Ibarat kata kalau telat setahun tuh ada indikasi, entah kalian pulang matkul, entah kalian absennya nggak lengkap, entah kayak nilai kalian dapat E gitu. Oh iya, fun fact, aku dulu pernah dapat E tapi lulus tepat waktu. Nah itu, jadi semua alasan tuh sebenarnya tuh nggak bisa dijadikan alasan teman-teman buat kalian molor lulusnya kayak gitu. Kecuali bener-bener kayak ada yang insidental, contohnya kalian di semester berapa harus mangkir karena sesuatu. Nah itu kan kita tidak bisa menghindarinya. Tapi kalau kalian udah gak ada alasan, kayak yaudah kuliah dibiayain, kayak yaudah let it flow aja. Jadi kayak yaudah kuliah, berangkat, menjadi hari-hari, menyelesaikan kayak gitu. Itu pun sama kayak dunia kerja teman-teman sebenarnya. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah untuk tips and triknya. Nah, dari tips and trik itu support dari keluarga, teman, sahabat penting nggak Kak selama perjalanan sebagai mahasiswa ini? Jujur penting banget, karena aku bukan orang yang yang sendirian itu nolep ya. Bukan, nggak canda. Bukan orang yang
suka menyendiri. Jadi aku kalau butuh semangat ya tadi kayak aku tuh semangatnya adalah ketika bertemu orang malahan. Tapi dengan ketemu orang yang sama ya, bukan orang yang nyebelin gitu. Itu kan juga jadi pressure malahan. Jadi orang sama kayak kita tuh tukar pikiran. Otomatis kita butuh dong orang kedua untuk kita ajak ngomong. Nah, itu peran teman, keluarga. Kalau kalian punya pacar nih, nah itu pacar, nah itu sangat mendorong. Nah, terus juga yang paling penting buat aku adalah support keluarga sih. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa pesan Kakak untuk teman-teman yang sedang bersiap untuk masuk dunia kerja? Soalnya kan tadi udah dijelaskan perihal berjuang lulus tepat waktu. Nah ini saya mau tanya untuk bersiap masuk ke dunia kerja. Gitu. Oke teman-teman, masuk dunia kerja. 1, siapin mental kalian. Udah itu aja. Kalau misalnya kalian siap mental, ya insya Allah lah kalian bisa menjalani hari-hari kalian di tempat kerja. Karena yang aku bilang tadi, dunia kerja beda sama dunia perkuliahan, banyak tuntutannya kayak gitu. Oke. Wah, keren banget ya penjelasan dari Kak Satrio. Semoga itu friends setelah mendengar ini kalian jadi tahu mau mengarahkan diri kemana semasa kuliah, seperti mencari relasi dan pertemanan yang baik, terus mencari pengalaman juga lewat organisasi dan program kegiatan dari kampus. Tapi ingat ya, kuliahnya jangan sampai keteteran ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya Edu Friends. Sampai jumpa di series berikutnya. Aku mau ngasih bocoran sedikit nih buat series selanjutnya. Jadi di series kedua bakal kedatangan tamu istimewa yang memiliki banyak pengalaman selama menjadi mahasiswa. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa kepoin series kedua nanti ya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih Kak Satrio sudah menyempatkan sudah hadir dan spill kegiatan mahasiswa di kampus dan sekarang jadi staf PPS. Dan kepada Edu Friends yang sudah mendengarkan series kali ini, sampai jumpa di series selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.